Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tes, tes, tes. Tes, tes, tes. Ben gak salah paham, ngopi dulu. Oke, semangat lagi teman-teman semuanya. Sedoyo kemauan. Hari ini belajar tentang rekening semesta, bank semesta, tabungan semesta. Gimana caranya mengaktifkan rekening kita, tabungan kita, agar rezeki kita mengalir tanpa batas, mengalir tanpa henti, seperti digerojok, seperti air bah rezeki itu kalau sudah mengalir tanpa batasnya. Ya, rekening semesta. Ini belajar nih. Nah, makanya sebelum mengikuti selanjutnya, sebelum kita belajar lebih jauh, dan gak salah paham, tekan tombol subscribe-nya, like, share sebanyak-banyak supaya ini bermanfaat untuk orang-orang banyak. Bermanfaat panjangan buat saya juga bermanfaat. Kedepannya layar Rasul ini bisa menampilkan tema-tema yang lebih bagus untuk kita belajar bareng-bareng. Dan sebisa mungkin jangan komen, ben gak salah paham, supaya kita bisa nyambung satu frekuensi. Ini akan lebih cepat, lebih dahsyat. Cukup dengan ketik angka 7 saja, atau 7 2 kali, atau 7 3 kali. Layar Rasul menyayangkan 777 sebanyak 7 kali. Cukup itu saja. Jangan ketik komen, maka panjenengan akan mendapatkannya. Ini simbol, simbol. 7 itu, angka 7 itu, kalau di Jawa ini pitu, angka pitu, pitulungan. Ini adalah pitulungan, supaya kita mendapatkan pitulungan, pertolongan dari Tuhan, dari alam semesta ini, dari sang semesta, dari sang yang maha tanpa batas itu sendiri. Pitu, pertolongan, angka 7. Ini bentuk simbol pitulungan, 777. Jadi cukup, insya Allah akan ngefek buat kita semua. Oke, terima kasih. Layar Rasul menembus tanpa batas. Oke, teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanya rekening semesta. Belajar hari ini memang orang-orang yang belajar tentang rekening semesta. Luar biasa. Apa sih rekening semesta itu? Ini bank semesta. Tabungan kita di semesta ini. Apa ada? Tabungan kita. Rekening semesta kita. Apa manfaatnya untuk kita semua? Apakah bisa seperti orang-orang itu? Kita punya tabungan banyak, bahkan berkembang dengan sendirinya di sana, tanpa batas. Jangan salah, karena rekening semesta ini kalau kita salah mengisi, maka bukan hanya tidak ada isinya, malah minus, kosong, minus. Nah, ini ada suatu fenomena. Ini kopi, ini kopi. Ini kalau penuh. Lah ini ibaratnya rekening semesta ini kalau penuh, ini hampir tumpahnya di sini. Kalau ini full, tidak kita pakai, kita justru kalau bisa pakai yang kocak kaci ini, pakai kelebihannya saja, sehingga selalu full. Sewaktu-waktu kita pergunakan, ini langsung mengalir, otomatis tersistem. Kemanapun, kapanpun kita butuh, ini akan terjadi. Sehingga orang-orang yang luar biasa itu memang tidak perlu nyimpen sesuatu apapun. Ketika beliau ini punya keinginan, kerentek hati, kun, maka terjadilah fayakun. Karena ini penuh ya. Karena semesta rekeningnya, tabungannya penuh.
celengane full, bek menceptan kena tetes, nek jarene wong-wong. Katanya guru saya, bek menceptan kena tetes. Nah, salah. Nah, ini sudah kelong, nggih. Ini sudah terpotong. Kalau semakin panjenengan semakin ini potong-potong terus habis, ya sulit. Sulit untuk bangkit, sulit. Kenapa? Karena ininya kosong, energinya kosong, energi baiknya kosong. Ini logika untuk buka mindset kita, biar kita lebih bisa memahami rekening semesta itu semesti apa. Kenapa bisa digunakan? Gimana caranya ben rezeki meluber terus menerus tanpa batas, unlimited, tanpa henti, mengalir terus deras. Nah itulah sebenarnya rekening kita, tabungan kita. Celengan kita, tabungan kita yang membuat hidup kita menjadi indah atau drop, nyungsep. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya karena itu kita yang mengisi sendiri, kita yang mencipta sendiri, yang membuat itu sendiri. Masing-masing manusia semua ini sudah tersistem. Sudah tersistem. Kita bisa membuat rekening itu sudah ada di sini. Tinggal panjenengan isi apa, ini sudah ada dan terpakai secara tersistem, otomatis tersistem. Tidak ada campur tangan siapapun. Orang lain hanya bisa membuka mindset seperti ini, membuka supaya tidak hijab lagi, kita bisa tahu, bisa mengerti bahwa sebenarnya hidup itu seperti itu. Apakah benar seperti itu? Oke. Kita buka rekening kita. Jangan diisi lagi kotoran-kotoran, sampah-sampah. Energi kita sama, sehingga ketika kita menggunakan energi kita, ini sebenarnya energi kita menolong. Misalnya kita mengobati seseorang, itu energi yang harus kita keluarkan, ada tebusannya yang harus kita keluarkan. Kalau kita celengane dhewe gak full, rekening semesta kita tidak full, ya kita tidak akan bisa. Makanya ada beberapa guru-guru kita itu tidak mau, harus ada tebusannya. Tebusannya bayar, ada nilai jualnya, ada nilai belinya, ada nilai tukarnya, supaya panjenengan bisa sembuh dari sakit. Maunya gratisan ya tidak bisa, kecuali mengurangi amal panjenengan. Nah, mereka tidak pernah mengatakan, para guru kita biasanya kalau kita mau ini berobat kan contoh sama, ketika kita butuh untuk sembuh, nah ini akan datang, tabungan kita ini bisa diambil. Hanya dengan ini kerenteknya nyambung. Karena tidak bisa, maka minta pertolongan pada orang pintar. Nah, orang pintar biasanya minta upah. Dan ini terjadi kalau orangnya tidak bisa atau akal-akalan, ya tidak bisa. Upahnya yang tidak terima, tapi beda kalau kita memang mengupah, memberi jasa. Bahwa orang pintar itu bisa, kita yang memberi. Panjenengan sendiri yang berobat itu yang harus membuat harganya. Kalau panjenengan membuat harga itu murah, maka yang panjenengan dapatkan juga murah. Kalau panjenengan menghargai dengan yang luar biasa, bisa. Apapun caranya, itu rekening semesta yang harus kita isi. Karena kita kosong mungkin, maka kita minta tolong orang lain. Itu biasanya orang lain itu kalau tidak mau, itu kita harus sedekah. Kita biasanya diakal-akali atau disuruh gimana caranya kita bisa bersedekah. Ya, sampai harus membeli ini, bla bla bla. Dan ini banyak disalahgunakan juga, jangan salah paham. Jadi aturannya sudah benar, tapi penyalahgunaannya ini yang salah. Misalnya untuk merawat sesuatu harus beli minyak seharga sekian, akal-akalan. Padahal minyak tidak sekian. Ini kan benar nggak sebenarnya supaya kita bersedekah, mungkin harga baiknya seperti itu biar tidak salah paham. Harus beli
seekor ayam putih mulus, hitam mulus, atau apa, kendit, apa itu, hewan kambing yang kendit di tengahnya ada banyak macamnya, yang sebenarnya untuk itu tadi, rekening semesta kita kosong sehingga kita dibeli dengan cara sedekah, mengeluarkan langsung tanpa, karena tidak punya tabungan. Nah, kalau tabungan kita full, ya bisa apapun bisa. Dan siapa dan apa yang membuat tabungan kita full? Yaitu amal baik kita. Amal baik kita. Semakin kita bisa beramal baik, semakin kita selalu berbuat baik terus, maka tabungan kita juga akan full. Tapi jangan salah, ada sedikit saja yang membuat tabungan kita itu. Nah, ini harus full terus. Suatu saat ada ini langsung turun. Ketika kita berbuat jelek, ini turun. Seberapa dahsyatnya berbuat jelek, ya tergantung imbasnya. Tergantung imbasnya. Kalau kita membuat, misalnya menyakiti orang itu tersakiti, bahkan sangat dahsyat biasanya kita yang ini membuat tabungan kita hancur. Tabungan kita akan hancur, akan drop. Wah, kelong tabungannya. Tabungannya seperti itu. Nah, teman-teman banyak yang membuat simbol ini, membuat kacauan. Ada yang uang ganjil sama uang genap, itu ditaruh jadi satu, taruh dapat, ini bisa. Ini untuk simbol. Simbol mengaktifkan itu, supaya kita, karena dengan membawa itu, akhirnya angan-angan kita ini bisa tahu kemana kita harus, itu tok simbol. Ada juga yang simbol uang ganjil, pakai 9 uang ganjil, yang 100 ribuan, yang nominal terbesar kita pakai dengan nominal ganjil. Kita kumpulkan, kita buat sedemikian rupa, dipuja-puja, supaya ini menjadi simbol keberlimpahan kita. Dan akan terjadi sama seperti ATM, seperti harus diisi juga semestanya. Harus diisi. Siapa yang isi? Yaitu cuman amal baik dan amal buruk tok wis. Seberapa baik amal panjenengan, sekecil apapun akan diganjar, akan diberi. Begitu juga amal jelek kita akan. Makanya dikisahkan di situ, ini ibaratnya ada sedikit yang cuma sekelumit tapi bisa membuat tabungan kita full, amber. Nah, dikisahkan itu ada di seseorang itu, ada seorang lonte. Tahu lonte? Perempuan yang nakal. Dan ini sebenarnya memang untuk hidup ya. Di situ menolong anjing yang kelaparan. Ingin minum saja, kalau tidak diminum ini akan meninggal dunia. Nah, ini si perempuan ini menolongnya dengan ngasih minum sedikit saja, bahkan seteguk. Maka anjing ini bisa bangkit dan hidup dengan normal kembali. Selanjutnya, nah, di saat terdesak inilah yang dikatakan justru orang ini bisa masuk surga karena amal yang tadi itu sedikit efeknya yang sangat dahsyat. Jadi manfaatnya, seberapa besar manfaatnya. Jadi manfaatnya yang dihitung, seberapa besar manfaatnya, efeknya dari hasil perbuatan kita. Nah, logikanya tabungan kita full. Nah, sehingga perlu dikatakan banyak diantaranya orang yang hari ini berhaji, umroh lagi, rebut-rebutan. Akhirnya travel umroh haji sangat penuh, dahsyat, menghasilkan banyak.
Nah, ini di Al-Quran pun disebutkan. Nah, seberapa panjenengan berapa kali pun pergi ke sana, tapi kalau di sekitar panjenengan ini masih banyak orang yang kelaparan misalnya, ya tetap lebih baik yang ini yang harus panjenengan lakukan, membantu mereka-mereka itu ben gak kelaparan. Ini contoh nih, seberapa biar kita tahu, oh ini ternyata rekening yang membuat rekening tabungan rekening kita ini full, menjadi penuh. Dan kalau penuh, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita inginkan, itu yang bekerja, tabungan itu yang bekerja. Kita menginvestasikan untuk alam semesta ini. Investasikan untuk alam ini. Jadi semudah itu. Semudah itu. Rekening langit. Rekening semesta. Bank semesta. Tabungan semesta kita. Banknya ada di mana-mana. Apa di mana-mana. Seberapa besar. Dan ini diajarkan gitu, diajarkan oleh guru-guru kita itu untuk membuat tadi kejutan-kejutan itu yang akan dahsyat hasilnya, yang akan besar. Membuat gebrakan. Tidak ada jalan lain. Kalau kita ini sudah drop, kita harus buat gebrakan supaya rekening kita bisa langsung melesat, ngumpul penuh full. Apa gebrakan kita itu? Nah, kalau kita sedekah, kita cari 100.000 atau 50.000 ya, sebesar. Kita kasihkan orang yang sangat manfaat dengan uang ini. Yang sangat manfaatnya. Ya kan misalnya orang sehari-hari tidak punya uang, sehari-hari bekerjanya pemulung misalnya, ini contohnya. Tapi banyak juga sih pemulung itu yang luar biasa karena hari ini sudah orang-orang inteleknya sudah naik. Tapi kita cari orang yang sangat berharga uang ini. Kita berikan. Kita berikan uang ini. Semakin kita tidak mengenal dia, semakin kita tidak ada hubungan sesuatu pun, ini akan berhasil. Nah, di saat orang menerima itu, nyoh ini tak kasih. Orang ini sangat bersyukur, ya Allah, menangis, sangat bangganya, sangat betapa ini anugerah yang luar biasa, rezeki yang tidak disangka-sangka, yang besar sekali. Sampai bersujud sama dia, inilah sangat sangat butuh kejutan, ya Allah, alhamdulillah, kan gitu ya. Bukan yang biasa-biasa lan. Selama ini orang-orang itu biasa gitu. Seperti anak-anak zaman sekarang misalnya Reo arek ngamen untuk mabuk-mabukan gitu. Greng-greng-greng uang kecil untuk mabukan. Dikasih uang pun happy tapi ndak begitu mengefek buat dia. Mengefek untuk bahwa ini rezeki dari Tuhan, rezeki dari alam semesta ini, rezeki dari Sang Yang Maha Kuasa. Ndak ngefek. Kita cari yang ngefeknya benar-benar dahsyat. Nah, kita pilih orang-orang yang pertahanannya habis. Ini sudah tumpah, wis gak enak duit, gak enak apa, pekerjaan juga ndak ada, makan juga. Nah, itu yang perlu kita tolong orang-orang ini. Nah, itu loh. Jadi konsepnya jauh nggih, konsepnya sama ilmu dunia jauh ini. Berbalik. Kita berbalik konsepnya. Nah, kita juga lakukan yang dunia, yang akhirat juga. Nah, kita dalam memperhatikan yang ini, yang minus-minus, kita membuat kejutan-kejutan supaya kita juga mendapatkan kejutan-kejutan ini, melonjak rekening kita ini, semesta, rekening semesta kita ini, dan akan selalu mengalir rezeki kita yang tanpa batas, tidak pernah berhenti, sampai kita, waduh, mau duit kok teko terus ya. Nah, ada nggak benar-benar nggak bisa terjadi? Bisa. Nah, kalaupun kita belum bisa, nah ini yang perlu diperhatikan, pertanyaan sekaligus. Kalau kita sudah melakukan ini semua, kenapa kita masih belum? Kita masih belum bisa. Berarti ada yang salah. Tabungan kita masih drop.
banyak hutang-hutang yang harus kita selesaikan. Banyak perbuatan, banyak amal jelek kita yang sudah kita toreh, yang sudah kita lakukan, yang harus kita selesaikan, yang harus kita tebus. Kalau kita sudah menderita karena menebus karma itu sendiri, nah nanti pada endingnya akan indah pada waktunya. Nah, kalau bahasa selama ini ya ini proses. Untuk proses supaya kita bisa menembus yang tanpa batas, prosesnya. Supaya tabungan kita full, ini proses gimana? Terlalu dalam. Lubangnya terlalu dalam. Sebenarnya cuma balan saja. Balan. Ini full ini balan. Ibaratnya timbangan itu. Jadi yang ada di sini, timbangannya satu gitu. Satu enggak jomplang enggak, tapi ini sama. Kalau timbangan kita full berarti amal kita baik. Jelek berarti amal kita ini jatuh. Wadahnya cuma satu ini. Supaya kita bisa baik-baik harus full. Kalau ini sudah sini saja wis. Ini akan luar biasa, harus balan. Sehingga banyak orang, ya kenapa itu sampai jalannya sebelah. Ya karena hasil perbuatan kita di masa lampau. Dan itu harus diistighfari. Kita harus mengakui bahwa itu salah kita, ya Allah, ampunkan dosa kita, astagfirullahaladzim. Dan lagi, sambil melakukan, jangan lagi berbuat yang seperti dulu. Kita berbuat amal-amal kebaikan, sehingga ini tabungan kita ini menjadi full. Dan kalau sudah full, maka apapun yang panjenengan inginkan, ini akan mewujud. Kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Siapa yang berkata kun? Tuhan itu sendiri. Fayakun, kita yang berkata. Muhammad yang berkata. Terjadilah. Dewe hingga Muhammad ya, utusannya. Dan utusannya itu yang ada di sini menjelma pada kita ini. Maka mereka mengatakan guru kita ini kreator yang kedua, yang pertama Tuhan. Sebenarnya kan kolaborasi nggih, kun. Nah, kun fayakun. Dan ini yang beda nggih, selama ini kan kita ini kreator ya, dewi. Gusti Allah sing iso dewi iso kedua. Asline nek Gusti Allah iku kun fayakun dewi. Birobikum. Alam semesta ini ya, terjadilah. Nah, ini medeni nek wis ngono. Nah, ini biar tidak salah paham sedikit-sedikit. Nanti kita lanjutkan di episode berikutnya. Supaya kita bermanfaat. Supaya kita tahu jalan kita ini. Dan gak peteng dedet orang ngerti belas yang melaku. Biar tinggal jalan tok. Kita tidak tahu arah kita. Nah, kalau kita tahu, ya kita akan luar biasa. Kami kan tidak tahu, peteng jalannya tidak roh ya, apalagi yang kita lewati. Jadi kita harus tahu, minimal tahu ini jalannya yang harus dilewati. Jalannya ke sini, belok kini, belok kiri, harus tahu. Kalau kita sudah tahu itu semua, kita akan menembus sang tanpa batas itu, maka terjadilah. Jadi satu nggih. Demikian guys sedikit nggih, nanti kita sambung lagi di episode berikutnya, ben tidak salah paham. Jadi full, harus rekeningnya full. Oke, jangan lupa sekali lagi tekan tombol subscribe-nya, like, share sebanyak-banyak. Komen 7777 pitulungan dan akan terjadi pada panjenengan semua, apapun yang panjenengan inginkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layar Roso menembus tanpa batas.